Apa kabar, Ti? Alhamdulillah, baik-baik. Kita mau kasih sesuatu sama Uti. Gimana? Bisa, Ti? Oke. Oke, kita udah sama Uti dan Udah sama Uti. langsung kita mau check-in. Harus sebagai seorang ibu tuh sabar dan ikhlas. Itu nomor 1. Udah jadi ibu yang baik ke kita. Kayak lika-liku cinta yang kita dulu juga Uti support banget. Hai, drama kita always here. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Iya, halo. Dan kali ini bertepatan banget sama Hari Ibu. Jadi Iya. mau ngucapin selamat Hari Ibu buat Momi. Dan terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat untuk mengurus Asta dan juga mengurus suami. Terima kasih, Gitu. Dedi. Selamat Hari Ibu juga buat para ibu-ibu luar biasa di luar sana. Iya, karena perjuangan ibu tiada hentinya dan tidak bisa dihargai apapun gitu ya. Iya, Bu? benar. Karena perjuangan seorang ibu tuh tulus banget gitu. Dan aku mau nunjukin ke Momi, kemarin tuh aku lihat video yang bener-bener aku inget sama Momi kalau lihat video itu. Dan video itu bener-bener mengandung bawang yang bikin kayak berkaca-kaca gitu matanya gitu. Kayak gimana sih videonya? Ayo aku tunjukin ke Momi Oke, dan boleh. mungkin bener-bener bikin Momi touch banget di Kita videonya. juga excited banget mau nonton. Yuk, sudah siap buat nonton videonya? Sudah. Ini bener-bener menyentuh hati banget nih, Mom. Yuk langsung kita play. Capek gak Bun punya 3 anak? Don't cry. Hai sayang. Kok kamu di sini? Iya. Ini bener-bener yang menyentuh banget ya, Mom. Apa kabarnya? Ini ibunya ya? Ibu. Alhamdulillah baik. Yang lain yang dua dari suaminya ya? Alhamdulillah sehat. Selama jadi ibu, kamu happy nggak jadi mamanya Luisa? Jadi bundanya Luisa, kamu happy nggak? Seberapa besar Luisa tuh menguji kesabaran aku gitu ya. Yang setiap hari tuh kayaknya beban aku yang paling berat di rumah tuh mungkin problemnya tuh ada di Lui kan. Kamu tahu aku suka curhat mulu kan. Iya. Tapi aku happy banget Beb punya dia karena mungkin lewat Luisa sebenarnya Allah tuh pengen ngasih tahu sesuatu gitu loh sama aku. Lo kan orang yang paling gak sabaran ya di dunia, Mes. Ini gue kasih anak nih yang menguji kesabaran. Bener gitu. Pernah nggak sih kamu benar-benar down saat ngurusin Els? Momen daunku, kamu inget gak? Aku pernah bikin telinganya Els berdarah. Iya, nggak sengaja ya. Aku tuh marah sama diri aku sendiri karena kenapa kok aku nggak percaya dia gitu loh. Itu tuh rasa bersalahku sampai seminggu loh. Dan itu momen down banget dan aku selalu belajar satu hal gini. Aku ngingetin diri aku sendiri kalau Ren, nggak semua hal yang kamu rasa baik ke anak itu yang terbaik. Ada yang hilang saat kamu menjadi seorang ibu? Mungkin masa mudaku ya, masa gadisku. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak juga hal-hal yang waktu aku masih gadis nggak bisa lakuin, itu aku bisa lakuin ketika jadi ibu. Gitu. Terus menurut kamu tuh menjadi seorang ibu itu apa dan gimana? Ngambil semua pikiranku itu ke dia loh. Karena aku udah dipercaya Tuhan jadi mamanya, aku tahu bahwa aku bisa. Jadi ibu rasanya ternyata susah ya. Susah ternyata jadi ibu. Tapi alhamdulillah kan bisa menjalannya dengan baik. Gak usah nangis. Kamu kuat. Terharu ya. Aku pengen ucapin makasih buat punya kamu sebagai ibu dari anak-anakku. Terima kasih ya Bu. Sama-sama sayang. Sama hari ibu, Mama. Thank you, Els. Wih, bagus banget gambarannya. Makasih ya. Makasih ya, Bu, udah jadi ibu aku.
Dari TikTok kepada semua ibu, kami bangga untuk setiap perjuanganmu. Selalu memberikan yang terbaik sebagai seorang ibu. Sedikit dari cuplikan ini benar-benar menyentuh banget hati, dimana seorang ibu tuh beneran nih merelakan, mengkorbankan segalanya untuk anak, keluarga, dan suami ya, Mom. Dan ini baru kita rasain sih selama kita punya Asta itu. Jadi aku kepikiran Apa? mau kasih sesuatu ke Uti ya. Kan ini momennya pas banget tuh. Iya, kebetulan hari ini hari ibu. Iya benar. Mau ngasih sesuatu surprise atau apa? Iya, Mau atau mau ketemu? pengen ketemu, kita kayak pengen tanya-tanya gitu juga, kayak ini kayak heart to heart gitu. Iya, kebetulan juga mama aku kan jauh, jadinya Iya, perwakilan sama Uti Uti. juga Kalau karena misalnya ada mama di sini sama mama juga. iya, karena kebetulan juga tiba-tiba kangen sama sosok ibu gitu. Iya. Yaudah, langsung Kita telepon telepon Uti dulu, ya. telepon dia. Oke, telepon Uti dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ti? Alhamdulillah, baik-baik. Uti sehat? Ya, Alhamdulillah kalau Uti sehat. Iya. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Ti, hari ini Uti sibuk enggak? Uti nggak sibuk, lagi kosong. Oh. Ada apa ya? Pas banget. Pas banget. Kalau misalnya kita ajak Uti keluar, kita mau kasih sesuatu sama Uti. Gimana? Bisa, Ti? Oke. Uti bisa. Ya wes, kalau gitu Uti siap-siap aja dulu ya. Ya, kita juga siap-siap. Ya. Ya, nanti kita jemput ya, Ti. Halo Uti. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, alhamdulillah Uti ternyata ada waktu Ya. buat kita ketemu. Bener, karena udah pas gak sabar banget. banget. Kita habis lihat video bener-bener langsung pengen ketemu sosok ibu gitu. Iya benar, langsung. Yaudah. Oh, kita siap dulu, kita mau ganti baju juga. Yaudah, yuk kita langsung siap-siap berangkat. Ayo, siap-siap berangkat. Yuk. Siap-siap ya. Asta, bentar. Oke, kita mau jemput Uti dan ternyata Uti bisa untuk ketemu hari Ya ini ya, Mom. benar, alhamdulillah Uti bisa ketemu Yuk, hari ini. langsung Kita nggak sabar banget. Berangkat, kita udah booking hotel buat ngobrol heart Ya, to heart benar. antara anak dan ibu. Siapa nih? Berarti kita sama Uti. Let's go. Oke, kita udah sama Uti dan Udah sama Uti. langsung kita mau check-in. Iya, ada di atas. Iya. Uti gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, lama banget ya kita nggak vlog sama Uti. Iya. Ntar vlog belanja ya Ti ya. Kapan-kapan. Udah nih. Vlog masak semua. Ya, langsung yuk kita masuk. Bocil mau sekolah, Bocil. Ayo, salam. Ayo, assalamualaikum. Ayo, iya, ayo. Assalamualaikum. Masuk. Wah, luas sekali. Hai guys, oke kita udah sama Uti di sini. Hai Uti, sapa dulu Uti. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Jadi kita udah lama ya nggak sama Uti. Iya. Utinya jarang ke rumahnya Asta karena selalu sibuk dengan jualannya. Alhamdulillah jualannya rame ya Uti. Alhamdulillah semakin rame. Alhamdulillah. Uti sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, soalnya banyak yang nyariin Uti. Kok nggak sama Uti sih? Uti ini sibuk di rujak. Oke guys, jadi di vlog kali ini ya, sesuai di thumbnail, kita mau talk heart to heart sama Uti. Kebetulan kita ini kan anaknya Uti ya. Sebenarnya kita tuh membahasakan Uti tuh membahasakan Asta sih ya. Biasanya kalau nggak manggil Uti, kita manggilnya Mami gitu kan ya. Tapi lebih anunya memang Uti. Ya. Memang Uti. Iya. Udah jadi Uti. Udah kok. jadi Uti soalnya. Mbah Uti. Gitu. Jadi kita mau berbicara dari hati ke hati sama Uti seputar antara ibu dan anak. Kita juga udah jadi ibu juga. Gitu. Oke, langsung ya Uti. Oke, kita mau tanya, selama ini apa yang Uti rasakan sebagai seorang ibu yang memiliki 5 orang anak dengan umur sudah lebih dari 55 tahun,
yang Uti rasakan selama ini? Capek kah atau jenuh atau mungkin happy? Gimana rasanya? Saya sebagai orang tua mempunyai 5 anak itu bersyukur, kita syukuri. Kalau selama ini memang sekarang kan yang saya bicarakan sekarang sudah punya cucu ini kan. Kalau yang masa lalu memang ya sulit. Kalau sekarang saya tuh sangat bersyukur karena mempunyai anak 5 begitu baik sama. Baik semua dan perhatian semua, sangat bersyukur, itulah harta satu-satunya kalau saya itu. Jadi saya itu ya gimana ya, jadi orang tua ya ada liku-likunya hidup tuh, ya ada jenuh, ya ada. Tapi kalau saya merasakan wah ini saya punya cucu ini itu ya saya itu sudah senang banget. Jadi saya itu sekarang tuh merasakan hidup saya itu lebih senang daripada yang dulu. Meskipun saya sekarang hidup sendiri, ya ini keadaan sekarang saya tambah gemuk toh. Bahagia jadinya ya. Jadi ya meskipun ada keluh kesah gimana itu kan namanya kehidupan, pasti ada. Tapi yang pasti nomor 1 saya itu sangat senang sekali. Ya jadi kayak ngerasa punya anak sebagai harta ya, apalagi harta satu-satunya. Iya. Anak Terus, cucunya. Uti ini kan cara kasarnya itu mommy fighter, ibu-ibu yang berjuang sendiri tanpa bantuan suami gitu kan. Jadi ayahnya kita tuh udah nggak ada sejak kita 2005. SD kelas berapa ya? 2004. 2005 sama kelas 4. Oh ya, 2004 ya. 2005. Iya, 2005 kita kelas 4. Kita kelas 4. Sampai sekarang, wih. Itu yang Uti rasakan apa? Kayak aku nggak ada sosok suami nih di samping, sedangkan dulu kita masih kecil, terus anak-anaknya belum ada yang menikah gitu. Gimana untuk menghadapi pergulatan hati itu? Kadang ya apa ya cara istilahnya orang Jawa itu nelongso ya. Kalau kadang malam mikir sendiri. Tapi saya karena punya anak laki-laki, saya begitu ya apa itu kita ya harus ngomong sama anak saya, nggak harus saya sendiri. Jadi harus kita tuh dibicarakan secara keluarga sama anak-anak. Apapun masalahnya harus bicara sama anak-anak. Jadi nggak saya pendam sendiri, jadinya itu kita tuh harus ya itu apa ada keluh kesah apa harus ngomong sama anak-anak. Jadi nggak ada masalah sih meskipun hidup sendiri. Oke, jadi Uti ngerasanya kuat ya karena ada banyak anak yang mensupport juga. Iya, seperti itu. Karena banyak anak yang mensupport, pokoknya saling apa ya? Kalau ibunya bilang gini, oh iya, mami gini gitu anak-anak. Jadi saya tuh nggak perlu untuk orang lain gitu loh. Jadi cukup sama anak-anak aja. Oke. Saatnya kita mau tanya, kan kita juga udah jadi ibu ya. Kita udah ngerasain lika-likunya jadi ibu tuh kayak gimana. Punya anak kecil yang repotnya kayak gitu. Ribet gitu kan ya. Ti capek nggak sih jadi ibu? Kalau saya itu ya sebagai seorang ibu, secapek apapun kalau melihat anak itu lucu gitu, nggak ada rasa capek sih, seneng gitu nggak. Sampai sekarang pun melihat cucu seneng. Cuma sekarang kan tenaga sudah nggak begitu kuat seperti dulu. Kalau dulu itu meskipun saya anak 5, saya itu ya ngeluh tapi ya cuma aduh capek gitu aja di luar, nggak sampai dari hati nggak gitu loh. Jadi gimana pun namanya anak ya kita secapek apapun. Meskipun anak sakit gimana ya kalau saya senang aja menjalani karena itu ya anak kan gimana pun anak gitu loh. Jadi nggak usah kita itu kamu gimana
ibu capek gini, nggak boleh seperti itu. Karena anak pun nggak minta dilahirkan kan, kita yang seharusnya seperti itu. Jadi seorang ibu nggak usah banyak mengeluh. Luar biasa sekali Uti ini. Oke, dari kelima anaknya Uti, ada nggak sih salah satu dari mereka yang membuat Uti tuh merasa, aduh kayaknya aku gagal jadi seorang ibu? Atau kayak, wes lah aku nyerah aja gitu. Kayak ada nggak perasaan kayak gitu yang dari kelima orang anak ini? Kalau saya rasa kok enggak ya. Saya merasakan memang itu takdirnya anak itu sendiri-sendiri. Jadi saya mikirnya, oh memang anunya anak si ini ya harus gini, anak saya yang ini. Jadi saya itu kalau memang doa itu semua untuk saya, untuk anak itu ya, semoga semua anak-anak saya itu sukses, bahagia, rukun dalam rumah tangganya. Itu saja sudah senang saya merasakan. Amin. Dan kalau ada anak salah satunya itu gimana ya, ada yang gini-gini, itu memang sudah ya takdirnya dia. Cuma sebagai orang tua itu saya cuma mengarahkan ya, terus mendoakan yang terbaik ke depannya untuk anak dan cucu. Dan lebih penting ya, kita harus sebagai seorang ibu tuh sabar dan ikhlas. Itu nomor satu. Harus kita itu sabar dan ikhlas itu aja. Jadi kita menjalaninya itu enggak ngeluh aja gitu. Jadi nggak boleh jadi orang tua seperti itu, nggak boleh. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukur tuh tidak dengan ngeluh ya, dengan sabar dan ikhlas. Itu namanya syukur tuh ya, sabar dan ikhlas tadi. Yap. Oke, ini sebenarnya 2 pertanyaan pribadi sih. Kan kita udah nggak tinggal sama Uti ya. Udah hampir berapa? 4 tahun. 4 tahun ya? Lama ternyata. Udah hampir 4 tahun kita udah nggak satu rumah sama Uti. Dulu waktu awal-awal pisah itu kayak bisa nggak ya, karena secara kita anak bontot ya gitu. Menurut Uti, kita ini anak yang kayak gimana selama ini? Kalau menurutku tuh, kalau saya nggak bilang kalau anak sih saya semua sama. Kan ya itu tadi kan, takdirnya sendiri-sendiri, karakternya anak sendiri-sendiri. Kalau si kita ini kan, kalau memang kalau menurut saya itu memang seharusnya kalau sudah rumah tangga itu kan pisah rumah, jadi pisah orang tua, harus mandiri. Pasti belajar mandiri itu kan sulit. Tapi lama-lama kan bisa. Kalau sudah wis tak nekat wis kontrak apa gimana. Jadi mandiri kan. Tapi menurut saya kalau kita kan ya dari dulu tuh anaknya tuh nggak banyak ngomong, pendiam kan. Paling cuma nangis dulu seperti Uti. Cengeng. Iya. Nah, terus kamu keluar dari rumah, sampai mami kan bilang kalau keluar dari sini kalau bisa jangan kembali lagi, saya kan gitu. Jadi itu jadi patokan kamu. Nah, jadi patokan kamu tuh, kamu berpikirnya yang gitu kan. Bisa aku jangan sampai kembali. Alhamdulillah. Terus perlahan-lahan kamu bisa mandiri, semakin lama semakin pekerjaanmu itu lancar sampai sekarang sukses, alhamdulillah. Terus jadi mami sangat senang sekali melihat anak cucunya itu sehat, rukun, yang penting kan itu. Yang penting rukun, sehat, itu alhamdulillah. Terus terakhir, apa yang Uti kangenin dari kita? Kan kita udah
4 tahun nggak sama Uti. Kalau dulu jujur ya sampai SMA ya tidurnya sama Uti masihan. Soalnya kita tuh anaknya penakut banget, nggak berani pisah kamar gitu loh. Baru pisah kamar baru kuliah ya kan. Apa yang Uti kangenin? Sebetulnya ya apa ya? Nggak ada. Bukan. Karena semua anak kalau mami kan ya ada yang semua tuh kangen. Pasti toh. Nggak cuma kita aja. Gitu. Meskipun nomor 1, 2, 3 sampai 5 tuh meskipun yang bersamaan sama itu aku kangen yang apa itu? Yang ceria apa yang gimana, yang gini kan mesti kadang kangen ngomelannya. Kalau kamu kan juga kangen kadang ya, tapi kamu itu orangnya pendiam, kadang nggak terbuka sama Uti. Tapi nggak tahu kalau sama suami. Oh iya, beda. Lah ya. Terus kangennya itu ya sama tidur gitu dulu itu kangennya tidur sama aku gitu. Jangan nangis Ati. Ya, Uti mulai menangis. Selama ini kita juga mau ngucapin terima kasih sama Uti. Gitu jadi nangis. Oke. Dia udah jadi ibu yang baik ke kita. Kayak lika-liku cinta yang kita dulu juga Uti support banget. Sampai banyak hal yang Uti support tapi yang orang lain nggak support gitu. Jadi ya menurut kita Uti the best banget. Terus Uti ini orangnya sabar banget gitu, kayak meskipun anak-anaknya kayak kita jarang ke rumah ya kan, kayak tapi Uti terus ke rumah kayak gitu. Jadi semoga Uti sehat-sehat, Amin. Panjang umur gitu, Amin. biar bisa lihat cucu-cucunya sampai besar. Gitu. Ya karena seperti apa ya, kamu bilang begitu karena tahu ya Uti itu kamu sibuk. Pasti ya, oh kan kita tuh sibuk. Kalau aku yang nggak kesana kan ya kadang kangen cucunya ya kangen kamu. Kan pasti harus kesana. Dan apa Uti support kamu karena gimana ya, sebagai orang tua mami anaknya tuh kepingin apa itu bahagia. Apa yang itu pilihannya, gimana pun pilihannya itu, tapi kan ya kita harus juga melihat yang sisinya si cowoknya gimana, kan Uti juga tahu gimana, jadi saling bisa kan dipercaya ya sudah. Saya seperti itu. Udah, jadi nangis. Dede juga nangis. Ya, pokoknya terima kasih Uti. Dipeluk dulu Uti. Selamat Hari Ibu ya Uti. Ya, terima kasih ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Terus buat para ibu di luar sana, kalian semua hebat, bisa membimbing membesarkan anak dengan baik. I love you. Amin. Nih, Dadi mau masuk sama Asta. Selamat Hari Ibu Tia. Ya, terima kasih ya. Amin. Semoga diberikan kesehatan terus. Amin. Biar lihat cucu-cucunya termasuk Asta sampai ya, gede ya. pinter ini ya. Ini ketawa-tawa dulu. Semoga kamu sehat ya nak ya. Ya, ketawa-tawa terus ini Asta ini. Kenapa ini? Oke, ini kita ada sedikit simbol Hari Ibu buat Uti. Ya, kan biasanya kasih bunga ya Uti, karena Iya. bunga udah mainstream, kita kasih sesuatu yang Iya. bisa dimakan. Ya, sesuatu yang bermanfaat juga. Iya. Jadi ini ada cake buat Uti. Ini cake buat Uti. Asta mau cake-nya? Kita makan sama-sama. Makan sama-sama. Makan Kak Uti. ini. Ibu Kak Uti. Wah, Aduh. mantap sekali. Ini gak suka
masaknya Uti nih yang anu strawberry. Oh, cocok berarti ya. Mantul. Semoga Uti suka dengan pemberian kita. Karena kita kemarin mau ngasih bunga kayaknya. Itu kok bunga nggak bisa dimakan? Yang berguna. Ini bisa. Kasih Ini cake ya buat bisa simbol dimakan. Hari Ibu, Ti. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apa mau apa? Apa Oh, tuh? mau strawberry. strawberry. Oh, Itu strawberry-nya iya, dimakan. Iya, asem. Masa habis ngasih dimakan sendiri, Dek? Ini Dek, ini aja, Dek. Ini ada gulanya. Waduh, dicokot kopus. Ya Allah. Dikira mah semuanya. Nah. Iya, deh. Suka sekali ya, nggak asem. Ayo tambah cun. Yang seneng bocil. Ayo lagi. Oke guys, semoga vlog ini bisa Menginspirasi kalian menginspirasi semua. kalian buat ibu-ibu kalian semua. Iya. Sudahkah kalian hari ini tanya apa kabar Ma gitu? Iya, karena hal sekecil kita menanyakan kabar ke ibu atau orang tua itu sangat berarti Sangat bermakna. banget ya. Oh, Putih. Sangat bermakna Iya. ya itu ya. Karena orang tua itu tidak minta yang dikasih apa ya, sesuatu yang mewah apa. Pertanyaan perhatian itu aja sudah cukup. Iya, nanya kabar ya, Tia. Iya. Ya, semoga di hari ibu ini para ibu selalu diberikan kesehatan semuanya ya. Benar-benar perjuangan seorang ibu tuh tiada gantinya gitu. The best for mother. Yes. Iya ya, ampun ini bingung. Oke, cukup sampai sini videonya. Ditunggu next vlog kita bareng Uti. Next mau Iya. apa ini? Next belanja yuk, itu Belanja. masak ya. Oh iya, siap. Iya aja pokoknya, Uti. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye-bye. Bye bye Uti. Assalamualaikum. Iya, Selamat hari ibu semuanya. Selamat hari ibu.